kembali lagi di Small Talk STTB. Bincang-bincang bersama dengan dosen STTB. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya ada. Halo semuanya, saya Nawa dan saya Kristina. Saya sendiri Mercy Novita. Kami angkatan 2019, program studi STH. Di sini kami juga sudah kedatangan tamu spesial dosen STTB Ibu Desiana Nainggolan. Halo. Nah, halo Bu. Ya, halo. Beliau sudah mengajar kurang lebih 17 tahun ya Bu? Ya, kurang lebih 17 tahun. Aduh, umur Nawa berapa sekarang? 20. Oh, 20. Sudah sangat lama. Iya. Oke, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang studi biblika. Mungkin teman-teman itu sudah bertanya-tanya ya, studi biblika ini seperti apa sih? Nah, saya juga dulu seperti gitu teman-teman. Pada saat saya belum masuk di sekolah seminari, saya bingung. Ternyata kita tuh belajar studi biblika, dan studi biblika itu ternyata banyak. Dan di sini kita akan belajar apa aja sih studi biblika itu, dan kenapa sih kita perlu belajar studi biblika, apalagi anak seminari ya. Nah, sebelumnya juga sebelum masuk STTB nih ya, saya sama sekali belum pernah mendengar dan juga belum ada gambaran apa itu studi biblika sebenarnya. Nah, kalau saya secara pribadi juga, pertama di pikiran saya, ya udah, studi biblika itu kita belajar tentang Alkitab. Selebihnya saya kurang paham. Oh, iya. Sama sih kita semua ya. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita berbincang-bincang sama narasumber kita hari ini. Nah, menurut Ibu, apa sih studi biblika itu, Bu? Oke. Ya, saudara, menarik ya. Di seminari itu sebenarnya ada yang disebut dengan teologia biblika, teologia praktika, teologia sistematika, dan historika. Nah, kita sore hari ini ya, kita bicara tentang studi biblika ya. Satu bagian yang cukup penting yang harus dipelajari. Nah, saudara, di dalam studi biblika ini kita belajar secara sistematis ya, maksudnya ya, itu beda dengan sistematika ya. Maksudnya secara sistematis, bicara tentang nanti sejarahnya, bicara tentang nanti latar belakangnya ya, bicara tentang teologianya, itu yang kita bicara di dalam studi biblika. Supaya memang yang ada itu ketika kita belajar, kita memahami apa yang ada di dalam teks itu, untuk kita pahami, itu kan ditulis berapa ribu tahun yang lalu gitu ya. Nah, bagaimana kita memahami itu di dalam konteks kita di zaman sekarang. Jadi memang kita perlu mempelajari itu ya. Kita perlu ya di dalam seminar itu belajar studi biblika itu supaya memang kita memahami Alkitab secara komprehensif. Nah, itu yang saya pikir ya. Sangat menarik ya, Bu. Nah, Bu, kalau kita belajar tentang studi biblika, apakah itu seperti kita belajar kayak menghafal seluruh Alkitab gitu? Ya, di dalam studi biblika sebenarnya kalau kita lihat memang pasti ada unsur menghafal ya. Tapi yang kita bisa lihat lebih dari itu ya, bagaimana kita belajar secara komprehensif. Nah, seperti saya bilang tadi, belajar sejarah ya, sejarahnya supaya kita mengerti ya, karena itu kan waktu ditulis itu kan pada waktu yang lampau, bagaimana kita mengerti dalam konteks kita sekarang. Kemudian si penulis itu dalam setiap kitab kan, di dalam Alkitab itu ada 66 kitab ya, ada 39 PL Perjanjian Lama dan ada 27 Perjanjian Baru. Nah, bagaimana kita memahami ini? Nah, setiap kitab itu kan ada latar belakangnya masing-masing. Siapa penulisnya, ditujukan kepada siapa, tujuan ditulis itu untuk apa, dan nanti kita belajar lebih dalam nanti ada, makanya ada studi eksegese kan gitu ya, ada studi teologia PB, teologia PL gitu ya, kemudian ada studi bahasanya di situ ya, nanti belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani untuk kita memahami teks yang ada, supaya memang ketika kita belajar biblika itu kita bukan hanya menghafal, tapi kita melihat secara komprehensif, belajar secara komprehensif supaya kita mengerti yang sebenar-benarnya, dan nanti kita bisa menjadi orang yang mengajar kebenaran memang betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh teks itu, tidak keluar dari jalur yang ada. Karena kan sekarang banyak itu penafsir-penafsir yang ya keluar daripada teks yang ada ya, ditarik paksa di dalam konteks, dan kita tidak mau itu terjadi ya.
Kita lihat sekolah kita ini kan based on Reform Theology gitu ya. Kembali ya hanya Alkitab, kembali lihat kepada teks yang sebenarnya untuk kita pahami dengan sebenarnya supaya kita menyampaikan kebenaran di zaman kita sekarang ini dengan apa ya? Kebenaran yang sesuai dengan apa kata teks itu. Gitu loh ya. Nah, mungkin itu dulu ya. Ya, Ya. poin pentingnya sih dari teks Alkitab kepada konteks kita Ya. pada masa kini. Iya. Jadi studi Alkitab itu menjadi sebuah jembatan, sebuah sarana kita untuk Ya. masuk ke dalamnya, mungkin Iya. seperti itu ya. Nah, untuk pengantar aja nih. Hmm. Untuk teman-teman tahu aja, mata kuliah studi biblika yang dipelajari di STTB adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, kebetulan teman-teman dosen kita adalah dosen bahasa Yunani. Kalau boleh tahu nih Ibu, menurut Ibu apa yang menarik ketika kita belajar Yunani dan mengapa kita harus terus-menerus belajar bahasa Yunani? Ya, nah, seperti saya bilang tadi, kita tidak mau menafsirkan Alkitab itu suka-suka kita, kan begitu ya. Kita harus memahami apa kata teks itu. Nah, teks itu ditulis di dalam bahasa asli Alkitab, bukan di dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita belajar? Ya, Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani, kan gitu ya, Yunani Koine itu ya. Jadi waktu kita belajar bahasa Yunani, khususnya kalau saya pahami, saya mengajar bahasa Yunani, yang saya lihat ya, ada banyak hal yang begitu indah ya. Waktu kita lihat satu kata, oh kita tahu ini kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, ada banyak lagi nanti cabang-cabangnya kan ya. Oh, kan menarik ya. Iya. Cabang-cabangnya itu kan indah sekali ya. Kalau kita lihat Membingungkan. membuat kita semakin jelas. Contohnya ya, kalau kita lihat ada kata kerja kan gitu ya. Kata kerja ini tense-nya apa? Present. Loh, kalau present di dalam bahasa Yunani berarti waktu sekarang dan itu terus menerus kan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti perintahnya itu di dalam imperatifnya itu dikatakan dia tense-nya present, berarti perintah itu diberikan pada waktu itu dan itu berlangsung terus menerus untuk Kerjakan. taati perintah itu dikerjakan. Nah itu, jadi waktu kita lihat tense-nya aja, wah maksudnya begitu, indah sekali. Mana tense yang ada kan begitu menarik ya, ada beberapa itu ya, pasti menarik sekali ya. Salah satunya present, ya kemudian ada aorist, oh itu ya. Kemudian ada imperfect, ya ada perfect, ada pluperfect, ya ada future. Ah indah ya. Nah bahasa Yunani itu indah sekali kok. Makanya saya bilang waktu mahasiswa masuk di kelas bahasa Yunani, masuk kelas bahasa Yunani pertama pasti engkau langsung bisa ngomong bahasa Yunani. Ya kan gitu ya. Paling tidak menyebut apa? Alfa beta Nah, gamma. itu dia. Paling tidak bisa langsung sebut luo, saya melepaskan ya gitu ya. Nah, itu kan indah sekali bahasa Yunani. Jadi di dalam seminar itu, di dalam belajar bahasa itu sebenarnya kadang ada mahasiswa itu takut, sebenarnya enjoy. Ya belajar bahasa itu sebenarnya enjoy ya. Misalnya indah sekali. Makanya kan kuncinya saya bilang waktu kita belajar bahasa Yunani hanya 3 ya. Bisa diulangi, Christina? Tekun, tekun, dan tekun. Nah, itu dia. Kuncinya hanya 3. Ternyata Christina masih ingat ya. Itu. Nah, kalau 3 itu dilakukan, everything is well. Itu. Nah, itu dia indah sekali sebenarnya. Jadi jangan takut belajar bahasa, karena belajar bahasa itu justru membuat engkau semakin kaya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia. Benar sekali, kaya sekali ketika kami yang sudah berpengalaman belajar bahasa Yunani, memang pasti awalnya kebingungan dan juga rasa khawatir juga apakah kami bisa mempelajari bahasa asli dari Perjanjian Baru yang kelihatannya sangat rumit tapi ternyata Mengasihkan. ya asik, seru, dan membuat kita semakin ingin terus belajar karena membuat kita terjun lebih dalam lagi. Apalagi ini kan firman Tuhan yang sangat indah untuk kita pelajari ya, seperti itu. Lalu untuk zaman sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang untuk menolong kita dalam mempelajari bahasa asli. Betul. Menurut Ibu bagaimana kita agar mempermudah melalui aplikasi-aplikasi itu? Oke. Ya, di zaman saudara sekarang ini beda dengan zaman saya. Zaman saya semuanya hafal mati. Nah, ini dia. Kalau zaman saudara yang penting tahu prinsipnya. Makanya di kelas itu kan yang diajarkan bagaimana, kenapa ada di Bible Words itu seperti itu. Nah, belajar prinsip-prinsipnya itu ya. Kerangka-kerangkanya apa semuanya itu. Jadi di kelas itu diajar hal yang mendasar untuk saudara memahami apa yang ada di
media-media yang ada sekarang ya. Ya, yang menarik hati saya adalah sekarang ini mahasiswa semakin kreatif kan gitu ya. Ya, waktu kita studi, kita coba search satu kata. Nah, kalau waktu kita bisa lihat itu langsung sudah ada di parsing ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini saudara sangat dipermudah. Yang penting kenapa bisa ada parsingan yang seperti itu? Nah, itu di kelas dipelajari kan gitu ya. Itu ada ini, ada itu, makanya kan dari awal belajar dulu kan, ada kata kerja, kata benda, ya. Masih ingat ada berapa elemen itu kan, kata kerja yang saya suka bilang ada 5 dan 4 itu ya. Jadi itu dihafal gitu ya. Waktu kita lihat satu kata, oh ini langsung kelihatan di ciri ini nih. Lihat akhirannya, oh ini kata benda, ini kata kerja. Jadi saudara yang belajar di seminari, belajar bahasa, itu pasti akan menjadi orang yang, ya saya pikir orang yang punya kompetensi lah untuk saudara bisa menggali kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, karena saudara tahu ya bagaimana cara ya memahami setiap kata-kata di dalam bahasa asli Alkitab itu dengan teori-teori yang ada dan bagaimana mengangkat prinsip yang ada di dalamnya, kan begitu. Nah, itu sebenarnya keindahannya. Jadi di seminari itu kekayaan yang luar biasa yang saudara harus ambil. Ya, itu karena masa-masa belajar untuk belajar seperti itu indah sekali. Jangan dilewatkan. Ya. Kita bersyukur ya, kita sudah hidup di zaman yang aplikasi-aplikasi sudah sangat canggih. Untuk itu kita tidak perlu takut kita nggak bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kita sudah diperlengkapi. Apalagi kita ada di seminari yang sudah memperlengkapi kita dengan dasar yang sangat kuat untuk kita mempelajari. Ada kemauan ya, Ya, ada kemauan dan tekun. Oke, kalau dari pemahaman kita ya tentang biblika itu banyak ya. Ternyata biblika itu tidak hanya memahami siapa penulisnya dan kepada siapa yang diberitakan. Ternyata kita juga menggali sejarahnya, bagaimana kita melihat itu ke belakang, apa yang sebenarnya kata ini ungkapkan pada saat yang lalu, dan sekarang kita tarik di zaman sekarang gitu ya Bu. Terus bagaimana menafsirkan, makanya ada hermeneutika ya, bagaimana menafsirkan teks ya yang ada ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada yang membuat kita memang bisa menafsirkan dengan benar sesuai dengan teks yang ada kan gitu ya. Itu perlunya, makanya ada hermeneutika kan gitu ya, hermeneutika yang biblika kan gitu ya. Jangan menyimpang dari itu ya. Sangat menarik ya ternyata belajar biblika. Mungkin yang lagi nonton di sini sudah wah ternyata biblika ini sangat dalam gitu ya, dan sangat asik. Ternyata ada bahasa Ibrani dan Yunani yang dipelajari dan sangat kaya, akan sangat kaya sekali ya. Nah benar sekali ya, setelah kita belajar biblika di STTB tentunya kita semakin diperkaya ya akan pemahaman-pemahaman baru tentang Alkitab. Bahkan saya di sini dulu itu tidak tahu gitu ya, ternyata bahasa di dalam Alkitab itu ada 3 ya dipakai. Ada Yunani, Ibrani, dan satu lagi apa? Bahasa Arab. Iya, sangat menarik ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar berbincang-bincang tentang studi biblika. Nah, teman-teman yang ada di rumah pasti sudah terpikirkan nih, wah ternyata asik banget ya belajar biblika. Atau mungkin yang lagi nonton di sini pengen, kayaknya panggilan saya jadi hamba Tuhan. Nah, teman-teman bisa nih daftar di STTB ya, dan kita bisa belajar bersama-sama dengan dosen yang kece kita, dosen Yunani. Oke. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kita bisa minta closing statement dulu ya dari Ibu Desi yang untuk teman-teman yang lagi nonton. Ya, saudara yang Tuhan kasihi, ya di dalam pergumulan saudara yang sedang menggumuli panggilan Tuhan, jika saudara benar-benar sudah jelas dipanggil Tuhan, melangkah. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah memanggil, pasti Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan memprotek saudara, dan Tuhan akan menolong di dalam banyak hal. Tapi tetap trust ya dengan Tuhan. Melangkah dan menggumuli di mana saudara harus studi. Kalau seandainya memang saudara dipanggil untuk bergabung dalam keluarga besar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, melangkahlah. Ayo mari bersama belajar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Ada banyak hal yang nanti saudara akan diperkaya, dan
Jadikanlah dirimu menjadi orang yang taat, belajar kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan kebenaran yang Tuhan mau untuk saudara sampaikan. Biarlah saudara diberkati Tuhan dan tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara. Terima Itu. kasih Ya. Bu. Closing yang sangat bagus ya. Oke, teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Kami sangat mendukung kalau teman-teman boleh men-share ke teman-teman, ke keluarga atau ke tetangga agar mereka mungkin ingin masuk ke seminari dan lagi cari-cari ya di seminari mana sih yang perlu dimasuki, ditempati. Nah, terima kasih juga buat Ibu Desi yang sudah membantu kita memahami tentang studi biblika. Terima kasih juga buat Nawa dan Ci Kristina. Terima kasih juga, Merci. Terima kasih Bu. Oke, akhir kata kita bilang Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.